so many pieces all back together now. What's your vision? Oke, solid people, mungkin hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting. Jadi mungkin di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini mungkin melanda negara kita, banyak sekali permasalahan yang timbul di negara ini. Nah, salah satunya dalam sektor bisnis yang sekarang ini mungkin lagi lesu. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas bagaimana peluang transaksi yang bagus, bagaimana cara mengembangkan modal, mendapatkan profit di era pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, hari ini saya sudah bersama salah satu senior wakil pialang berjangka ya dari Solid Gold Berjangka, yaitu Pak Tommy. Jadi kita akan membahas nih Pak Tommy, bagaimana seputar bisnis berjangka itu dan bagaimana sih korelasi yang baik antara bisnis berjangka dengan COVID-19 ini. Nah, Pak Tommy, mungkin pertama saya mau tanya. Jadi kan kalau kita lihat Pak Tommy, bahwa saat ini pandemi COVID-19 ini kan sangat begitu membuat bisnis Indonesia sangat lesu. Nah, terutama untuk sektor real nih. Jadi mungkin banyak sekali mall, toko tutup Pak Tommy. Nah, kira-kira Pak Tommy, menurut Pak Tommy sendiri, transaksi berjangka seperti indeks, komoditi maupun forex sendiri itu, apakah menjadi peluang yang cukup bagus untuk mendapatkan profit di era pandemi COVID-19 ini? Apakah opsinya itu bagus Pak Tommy kira-kira? Oke, terima kasih Michael. Yang pertama, sebetulnya momen ini adalah momen pembelajaran untuk kita semua. Iya. Yang pertama adalah dunia digital teknologi tidak pernah bisa kita hindari. Yes. Yang pertama. Benar sekali. Dan sadar dengan tidak sadar kadang-kadang kita berdoa pada waktu akhir tahun, semoga tahun depan tanggal merahnya banyak. Nah, sekarang ini tanggal merahnya banyak. Iya, benar sekali, benar. Dan pemerintah mengharuskan bahwa untuk WFH, work from home. Yes. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, sepertinya semuanya dikabulkan. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghasilkan penghasilan, penghasilan. Kalau mungkin banyak pengusaha profit. yang Nah, gitu. situasi seperti ini sektor real pasti akan terpuruk karena dengan adanya PSBB atau lockdown dan lain-lain, otomatis pasti ekonomi akan terpengaruh. Ya. Berbeda dari sisi tempat saya yang mengikuti dengan era digital. Yes. Ya, justru inilah saatnya kaum konvensional untuk mulai belajar tentang teknologi. Yes. Kenapa? Karena pada prinsipnya ada satu bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara digital, yaitu adalah melakukan transaksi di pasar modal. Oke, Gitu. Pak Tommy. Nah, kebetulan bahwa Solid Gold Berjangka ini adalah salah satu perusahaan yang mempunyai lisensi dari pemerintah, dan mungkin bagi bagi pengusaha-pengusaha atau kakak-kakak atau adik-adik atau para wirausahawan, monggo bisa dicek melalui websitenya pemerintah, yaitu www.bapepti.go.id. Apakah kita menjadi salah satu pemegang lisensi untuk transaksi di pasar modal? Jadi ibaratnya secara legalitas hukumnya bisa dicek itu ya Pak ya? Bisa dicek. Apa tadi www.bapepti.go.id. .go.id, government. Nah, berarti artinya Solid Gold itu menjadi salah satu opsi terbaik ya untuk mengembangkan modal. Artinya fungsi Solid Gold sendiri itu sebenarnya sebagai apa sih Pak di sini kalau saya boleh tahu? Oke, tepat sekali. Jadi fungsi daripada PT Solid Gold ini sebetulnya adalah menjembatani antara masyarakat atau klien dengan pasar modal. Gitu. Jadi kami hanya sebagai salah satu perusahaan commission house atau salah satu konsultan pendamping pada saat masyarakat ingin melakukan transaksi di pasar modal. Jadi artinya sebagai fasilitator di sini Pak. Betul, sebagai fasilitator. Nah, ini Pak Tommy. Nah, yang kedua gini Pak Tommy. Jadi kan artinya bisnis digital seperti transaksi berjangka itu kan merupakan suatu opsi terbaik saat ini ya. Nah, tapi mungkin kalau kita bicara masih banyak juga Pak bahwa masyarakat di Indonesia yang juga belum mengerti tentang bisnis seperti ini, karena mungkin era konvensional yang masih melekat di budaya Indonesia. Walaupun mungkin sekarang kita bicara era digital itu menjadi salah satu opsi terbaik, di mana banyak sekali bisnis yang muncul di era digital seperti ini. Nah, salah satunya adalah bisnis berjangka ya Pak Tommy ya. Iya. Nah, mungkin gini Pak,
bagaimana kalau misalkan seandainya saya sebagai seorang masyarakat umum, saya pengen mencoba bertransaksi perdagangan berjangka. Nah, kira-kira saya harus bagaimana nih Pak? Saya harus menghubungi siapa? Karena posisinya kan saya belum tahu nih Pak, alurnya seperti apa. Nah, kira-kira mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan secara singkat. Oke, secara singkat sebetulnya prinsipnya sama seperti produk-produk bank yang lain, ya. Jadi masyarakat bisa membuka atau melalui googling, masuk ke dalam web kita ya, www.sgberjangka.com. Nah, di situ nanti juga sudah ada panduannya. Jadi pada prinsipnya saya persingkat saja. Secara prinsipal bahwa nasabah melakukan pembukaan rekening melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Misalnya seperti BCA, BNI, Mandiri, Niaga. Setelah tahu bank yang ditunjuk, tinggal masyarakat melakukan semacam daftar registrasi ya, gitu yang bisa dilakukan secara online. Jadi nggak perlu ketemu. Jadi mudah sekali ya Pak ya? Mudah sekali. Ya? Setelah itu masuk ke dalam webnya Solid, kemudian di sana masuk saja di akun pendaftaran registrasi. Tinggal diisikan, persyaratannya gampang, cukup nanti foto di KTP-nya, kemudian harus ada NPWP. Nah, ini penting karena untuk pajak. Ya, itu yang kadang-kadang sering ini Pak ya. Makanya Pak ya. Dan bisnis ini saya bilang tidak akan pernah bisa dikejar-kejar dengan pajak. Nah, bisnis yang lain mungkin bisa main-main dengan pajak, dengan ini tidak bisa karena transaksinya melalui perbankan. Oke, setelah isi sudah, baru nasabah melakukan penyetoran dana, pembukaan dana yang tadi saya sebut di BCA, BNI, Mandiri atau Niaga. Nah, besarnya monggo terserah, mau nyoba dengan 500 juta, 200 juta, terserah. Nah, dan itu juga bisa dilakukan dengan internet banking. Jadi tidak perlu ketemu lagi, tetap aman dari virus. Nah, nggak perlu juga datang ke bank, bertemu dengan banyak orang, tidak perlu. Cukup semua dilakukan di rumah. Begini Pak Tommy. Nah, mungkin apakah mungkin gini, karena mungkin selama kan stigma yang muncul gitu kan, ada orang yang harus bertransaksi berjangka adalah orang yang wajib memahami nih, orang yang harus mengerti tentang bisnisnya. Kira-kira kalau misalkan orang awam sendiri Pak, kira-kira walaupun untuk pengusaha atau mungkin seorang profesional, boleh nggak Pak mereka mau mencoba, artinya walaupun tanpa bekal pengetahuan yang khusus, apakah mereka bisa Pak untuk mencoba bisnis seperti ini? Bisa, sangat bisa, sangat mudah. Karena setelah tadi ya, si nasabah melakukan pengisian registrasi, melakukan penyetoran, di sana pun nantinya nasabah akan didampingin oleh seorang wakil pialang berjangka. Dan hebatnya lagi adalah si nasabah boleh memilih orangnya sendiri. Wah, jadi ibaratnya kita boleh memilih orang yang mendampingi boleh. Kita. Nah, persyaratan tinggal memilih di sana sudah disebut, misalnya nama saya. Dan di sana saya sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah, artinya saya sudah mendapatkan ujian secara teori, secara fit and proper tahun berapa. Nah, kemudian misalnya ada dipilih, dia lulusan dari tahun 2008 atau 2010, ada semua di sana. Sudah di dalam webnya tadi, sudah kelihatan pada waktu registrasi. Nah, dari wakil pialang itulah yang akan mendampingi. Lalu pertanyaannya, apa fungsi daripada wakil pialang? Nah, wakil pialang ini adalah dia yang akan mendampingi si nasabah di dalam melakukan transaksi di pasar modal tadi. Dan fungsi wakil pialang tadi berfungsi sebagai financial analyst. Nah, jadi memberikan nih, misalnya Pak Michael masuk. Nah, nanti saya akan memberikan gambaran, misalnya ingin melakukan transaksi di sektor emas misalnya. Jadi saya akan memberikan data-data tentang harga emas, historinya, harga tertinggi, terendah, dan lain-lainnya ya. Jadi informasinya sangat terupdate sekali ya Pak itu ya? Sangat. Yang tidak kalah penting adalah satu nasabah dilayanin dengan satu wakil pialang. Berarti satu nasabah satu wakil pialang. Satu wakil pialang. Berarti jumlah wakil pialang Solid juga banyak. Nah, yang pertama tadi fungsinya, yang kedua sebagai konsultan. Nah, sebagai konsultan pada saat setelah nasabah masuk,
kita akan memberikan consulting. Okay. Nah, misalnya pada saat harga seperti sekarang ini baiknya bagaimana, berapa pembeliannya, jumlah pembeliannya. Misalnya setelah melakukan pembelian kemudian harga terjadi sebuah kenaikan. Nah, apakah masih bisa naik lagi? Mestinya kan nasabah ingin mencari satu profit yang besar ya. Iya, benar sekali, Pak. Kami akan memberikan konsultasi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah kami juga menerima amanah. Oke. Gitu. Contoh, tetapi ini tidak bisa dijadikan setiap kali ya. Ya, jadi temporer ya Pak ya. Artinya bisa jadi bahwa nasabah itu mungkin lagi pergi, misalkan saya lagi keluar negeri gitu Pak. Iya betul, lagi keluar negeri, atau mungkin lagi dia telekonferensi dengan anak buahnya. Yes. Ya. Nah, otomatis dong nggak bisa pantau. Ya. Nah, dia memberikan amanah kepada wakil pialang, tolong nanti kalau sudah misalnya profit berapa bisa dibantu untuk dijualkan. Nah, itu kami bisa membantu. Jadi ada 3 fungsi, sebagai financial analyst, konsultan, dan penerima amanah. Oke, jadi artinya saya tidak perlu merasa takut ya Pak untuk ibaratnya bertransaksi sendiri di sini, karena mungkin selama ini ada mungkin nih, aduh saya nggak paham nih, saya takut apa, kemudian saya nggak akan bisa bertransaksi. Artinya apa ya, ketakutan itu sudah terjawab bahwa ternyata Solid Gold ini juga memberikan pendampingan melalui wakil pialang tadi ya Pak ya. Betul nah, sekali. Terus gini Pak, nah sebagai seorang masyarakat umum atau orang yang baru mengenal bisnis ini, cara membedakan antara orang yang benar-benar sudah mendapatkan lisensi sebagai wakil pialang dengan orang yang mungkin belum punya lisensi itu bagaimana Pak? Karena mungkin zaman sekarang juga ya tahu terus Pak, mungkin banyak sekali oknum yang mungkin mengatasnamakan wakil pialang. Nah itu bagaimana sebagai seorang masyarakat saya bisa mengetahui bahwa seorang Pak Tommy ataupun rekan-rekannya lain itu sebagai seorang wakil pialang? Oke, sangat-sangat simpel sekali Pak Michael ya, karena sekarang ini semuanya lagi di rumah dan waktu banyak ya. Boleh dicek semuanya, masyarakat harus percaya dengan webnya pemerintah. Yes. Ya. Jadi misalnya saya mau dicek nih, saya ini sudah terdaftar atau belum? Gitu ya. Paling simpel semuanya saya kembalikan kepada Bapepti. Oke. Nah, termasuk perusahaan kita kan di sini ada OJK, ada Bapepti, ada Bapepam ya. Cek saja di Bapepti apakah sudah tercantum, terdaftar, kemudian izin lisensinya itu diperoleh di tahun berapa, biasanya sudah ada semua. Oke, jadi kayak semacam SK-nya gitu. Betul, ya, betul sekali. Jadi ternyata seperti itu teman-teman masyarakat. Jadi kalau teman-teman mau ngecek bahwa apakah pihak-pihak yang nanti memberi informasi tentang industri ini yang mengatasnamakan wakil pialang, teman-teman semua bisa mengecek di situs www.bapepti.go.id Pak Tommy. Betul. Oke, nah berbicara soal ini yang paling penting Pak, karena kan kalau tadi kita bicara soal masalah alurnya, cara bertransaksinya. Nah, yang paling penting saya bicara soal profit nih Pak Tommy. Jadi kan di Solid Gold Berjaya itu kan juga menyediakan yang namanya produk kalau nggak salah. Betul. Nah, produknya ada apa sih Pak Solid Gold itu Pak, kalau boleh tahu? Oke, secara global produk kita ada emas, atau biasanya disebut logo ya Pak. Kemudian ada indeks saham. Ya, kebetulan kita ada 2, indeks saham Hong Kong dengan Nikkei Jepang. Terus kemudian ada yang dikenal dengan nama Forex itu ya, mata uang itu. Mata uang, betul. Nah, jadi sementara kita ada produk itu. Nah, sebagai saran kalau saya melihat situasi ini, yang namanya sekarang ini situasinya kacau. Iya. Itu penting itu Pak. Rekomen pertama kali saya. Penting itu. Ibaratnya kalau makanan tuh base menunya gitu. Betul. Rekomen pertama kali saya adalah coba lakukan untuk mencari profit atau penghasilan di sektor emas. Emas berarti. Emas, karena emas sendiri sekarang ini dijulukin safe in heaven. Semua kacau di mana-mana, larikan saja ke emas. Itu rekomen pertama. Oke, ada rekomen di dalam produk yang PT Solid Gold milikin ya. Selain tadi emas untuk logo, kemudian indeks saham ya ada 2, yaitu indeks Hong Kong dengan indeks Jepang Nikkei, kemudian forex mata uang. Nah, rekomen pertama kali adalah di sektor emas. Emas itu sebagai rekomendasi awal. Rekomendasi pertama nih. Kenapa kok begitu? Karena situasi seperti sekarang ini orang bingung mau diinvestasikan di mana nih duit, mau diputarkan di mana. Paling aman adalah safe in heaven.
yaitu emas. Oke. Dan emas cenderung situasi seperti ini akan terus semakin menanjak. Iya. Ekspektasinya emas akan menembus ke harga 1 juta per gram. Wow. Wah. Makanya kalau saya lihat pasar 2 minggu terakhir ini emas sudah di kisaran kemarin 600.000 ya Pak ya? Sampai Betul, sekarang di tahun 2019 itu di emas di pasaran ya, batangan itu masih di kisaran 600-650. Per hari ini sudah sekitar 950.000. Wow, gila. Jadi kenaikannya sudah sangat fantastis. Wah, luar biasa itu Pak ya. Wah, Iya. itu bayangkan kalau ibu saya punya emas di toko emas itu luar biasa ya Pak ya. udah, itu. Pantesan ini mungkin banyak orang yang mungkin ibu-ibu Kalau yang kemarin suka- sudah melakukan transaksi di sektor emas, hari ini nggak bingung THR. Iya benar. Nggak bingung gitu. Benar, benar. Oke. Nah, tetapi selain emas ada rekomendasi kedua. Oh, ada juga yang kedua. Ada. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Yaitu di indeks. 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 Oke. Nah, ada salah pengertian di masyarakat antara saham dengan di indeks. Nah, itu Pak, itu penting Pak karena banyak sekali juga orang masih mengartikan bahwa transaksi ini itu seperti saham kalau saya lihat di pasaran umum gitu loh. Ya, Nah. oke. Perbedaannya mungkin saya gambarkan secara simpel begini. Kita semua pernah sekolah di SMA. Iya. Ya, ada yang namanya nilai mata pelajaran dan ada namanya IPK, Oke. Indeks Prestasi Kumulatif. Benar Nah, sekali. indeks saham itu di IPK sama dengan IPK. Berarti kayak rata-ratanya gitu Betul. ya Pak? Oke. Sedangkan kalau saham itu per perusahaannya. Oke. Kalau per perusahaannya bisa saja perusahaan itu bangkrut, jatuh. Jadi resikonya jadi lebih besar ya Pak? Betul. Karena dia, Tetapi kalau di IPK nggak mungkin sampai kepada titik nol. karena dia ngambilnya average Betul. tadi ya. Sama toh nilai matematika bisa jadi dia 10, nilai bahasa Indonesianya 5, IPK nggak mungkin nol. Iya, benar sekali sih. Oke. Iya, iya, Nah, benar. jadi resiko itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bermain di sektor saham. Nah, kelebihannya adalah tadi saya mengatakan bahwa direkomend kedua. Mm-mm. Kenapa? Yang namanya situasi seperti sekarang, sahamnya otomatis rame-rame pada dijual. Oke. Nah, kalau dijual berarti harga turun. Iya, pantesan saya juga melihat walaupun saya juga bukan seseorang yang ahli ya Pak Rizky, tapi Betul. saya juga beberapa waktu di beberapa media sosial yang membahas tentang saham bahwa beberapa saham lagi terpuruk jatuh nih Pak. Berarti Betul. ya, Pak ya. Nah, berarti pertanyaannya lebih murah nggak? Iya, pasti ya Pak. Ya. Itulah momen. Oke. Jadi ibaratnya kalau orang dagang itu ini lagi murah ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kira-kira gimana tuh nih kalau misalkan sebagai seorang pemula gitu ya Pak, mungkin sebagai seorang pemula berarti suggest pertama itu sudah saya pilihnya emas dulu gitu ya. Emas dulu. Dan sebagai opsi keduanya saya bisa pilih indeks tadi ya, Pak. Indeks. Oke. Betul. Indeksnya sendiri ini apa ya tadi, Jepang ya Pak atau Hong Kong? Pak? Untuk solid gold ada dua. Yang pertama indeks Hong Kong yang biasanya dikenal dengan nama Hang Seng. Yang Oke. kedua adalah indeks Jepang yang biasa dikenal dengan Nikkei. Oke. Tetapi kalau untuk peluang bisa mendapatkan profit berkali-kali, menurut saya sih sekarang ini adalah di indeks Hang Seng. Berarti yang Hong Kong. ya, Hong Pak? Kong, Oke. betul. Gitu. Nah, ini lebih menarik karena memang perekonomian Hong Kong dengan Cina ini terkait. Kita Oke. tahu bahwa yang namanya ekonomi dikuasai oleh Amerika dan yang kedua adalah China. Cina. Benar sekali Pak. ya. Jadi peluangnya sangat besar. Jadi jangan pernah takut, coba saja. Nah, jangan pernah katakan untuk tidak pada Oke. saat situasi ini. Coba katakan iya, open mind, coba mulai ya. Tidak perlu misalnya wah masih ragu, oke lah mulai dengan apa ya? Cobalah dengan 500 juta. Jangan dilihat bahwa 500 juta besar loh. Untuk Oke. sebuah bisnis 500 juta itu masih angka tanggung. Coba kalau kita 500 juta mau bisnis apa? Jual beli mobil. Iya, pasti juga itu nggak akan Dapat berapa? Paling 2 unit. Nah, jadi 2 unit. Iya, iya benar sekali. Tapi kalau di sini begitu Anda masuk buka rekening ya, begitu aktivasi sudah bisa melakukan transaksi. Sudah langsung bisa mendapatkan profit. Profit ya Pak. Artinya setiap hari itu kita bisa mendapatkan profit ya Pak. Peluang fluktuatif atau naik turunnya harga itu terjadi setiap hari dan itu terjadi 5 hari. Berarti dalam 1 minggu 5 hari itu. 5 Pak? hari. Oke. Nah, jadi tidak ada lagi ketakutan tidak bisa membayar karyawan, merumahkan karyawan ya untuk sektor real saat ini ya. Tapi inilah saatnya ya. Saatnya untuk katakan ya. Saatnya untuk katakan saya coba. Oke, jadi ibaratnya kalau saya bilang bahwa justru
di era seperti saat ini, di era pandemi COVID-19 ini, justru transaksi berjangka itu jadi opsi yang cukup baik ya Pak Tommy? Betul sekali. Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua, para pengusaha atau para masyarakat umum yang mungkin saat ini bingung dengan situasi seperti ini, mungkin bisa menjadikan opsi pialang berjangka sebagai pilihan terbaik untuk mengembangkan dana. Nah, ini Pak Tommy. Jadi kalau tadi kita udah bicara soal masalah profit, kita bicara soal masalah peluang kira-kira kita mau ambil produk emas ataupun indeks tadi. Nah, ini yang paling penting juga Pak, kira-kira kalau misalkan saya sebagai seorang nasabah, kemudian saya ingin melakukan transaksi gitu Pak ya. Nah kira-kira fasilitas apa yang saya terima nih Pak? Ini kan penting Pak, karena yang namanya fasilitas itu kan sebagai ibaratnya apa ya Pak? Sebagai apa ya, kalau saya bilang ini poin plus. Nah, kira-kira apa yang saya dapatkan Pak? Benefitnya apa nih kalau misalkan saya bergabung dengan PT Solid Gold berjangka gitu? Oke, fasilitas ya. Wah, sebetulnya fasilitas apa ini yang dikehendakin sama masyarakat? Pertanyaannya kan itu. Iya. Pada saat nasabah melakukan keputusan untuk mencoba bergabung dan lain-lain, pasti yang pertama itu fasilitas adalah saya bisa nggak didampingin, ya. Tadi udah saya sebut ada pendampingan. Yang kedua, ini karena berkaitan dengan dana, pasti orang pasti akan berbicara adalah saya bisa nggak narik dananya, dan lama enggak? Jangan-jangan nggak bisa nih. Nah itu penting Pak. Jangan penting. Saya udah masuk hari ini nih, saya udah transaksi di Solid Gold. 1 minggu, 2 minggu, saya butuh dana fresh money. Nah kira-kira itu bisa nggak gitu Pak? Gitu, Pak? Penting itu Pak. Oke, di Solid Gold saya jamin, saya pakai istilahnya SBY ya, 2000%. Pada waktu nasabah ingin melakukan penarikan dana nggak perlu repot. Oke. Ya, cukup by phone. Halo, saya mau narik 60 M pun. Nah, wow. Bukan hanya ratusan juta, mau M. Nah, oke, bisa. Cukup by phone saja. Nanti kami akan proses, gitu. Dan selama mempergunakan bank yang seperti tadi saya sebut, BCA, BNI, Mandiri dengan Niaga, kami memberikan jaminan 2D plus 1. Artinya apa itu? Artinya contoh misalnya nih, Pak Michael butuh dana nih, wah besok saya harus beli galangan kapal 50 juta nih, apa 10 M nih, saya mau tarik 10 M. Wah, jam 3 kebetulan baru ingat, jam 3 sore nih, telepon aja, saya mau narik dana 10 M. Langsung kami proses. Kami proses, besoknya ya, jaminan selama pakai 4 bank tadi, maksimalnya bukan minimalnya, maksimalnya jam 9 pagi ya sudah masuk ke dalam rekening yang bersangkutan. Nah rekening ini bisa nggak, misalkan saya nasabah gitu ya Pak ya, kemudian saya punya istri, saya mau catatkan ke rekening istri saya gitu, bisa nggak? Oh nggak bisa. Oh gitu. Kecuali rekening bersama. Kecuali rekening bersama, misalnya Pak Michael punya rekening bersama nih, ya, atas nama Pak Michael dengan istrinya. Tetapi sekalipun sudah menyebut suami istri, harus menyertakan buku nikah. Karena kan zaman sekarang ada RI 1, RI 2 nggak bisa. Nah, biasanya RI 1 dan harus ditunjukkan dengan buku nikah sah apabila terjadi rekening bersama. Berarti kalau misalkan rekening pribadi harus langsung pribadi Pak ya? Langsung rekening pribadi, langsung masuk. Jadi pada waktu tadi yang saya sebut pengisian pertama, waktu mau memutuskan masuk ya, registrasi tadi. Ya, di registrasi tadi, di sana sudah disebutkan apabila nasabah ingin melakukan penarikan, masuk ke dalam rekening mana. Nah, jadi saya buat ekstrim tadi, jam 3 sore Anda butuh ya, telepon saja, nggak perlu repot-repot datang, nah, itu udah zaman Majapahit gitu. Langsung telepon, kami proses, besok jam 9 sudah masuk. Berarti begitu cukup mudah sekali ya Pak ya? Sangat anti ribet ya Pak bahasanya Pak ya? Anti ribet. Jadi artinya selain tadi ada pendampingan dari seorang wakil pialang gitu ya Pak ya, penting, kemudian juga ada penarikan dana yang cukup mudah sekali ya Pak ya. Nah kemudian ini Pak, ada lagi nggak Pak selain 2 fasilitas ini? Fasilitas yang misalkan lain. Gini, contohnya transaksinya itu melalui media apa? Contohnya saya lagi di posisi nggak di Semarang, saya lagi di mana gitu. Aksesnya apakah sulit atau tidak gitu Pak?
Fasilitas yang lain pada waktu nasabah melakukan pembukaan rekening, nasabah bisa melakukan transaksi hanya cukup melalui HP. Oh, berarti gadget ya Pak ya? Gadget. Oke. Yang penting ada sinyal dengan ada pulsa. Oke, itu penting itu Pak. Kalau nggak ada sinyal nggak bisa ya Pak ya? Oke. Kalau pas kebetulan di tengah laut ya mungkin saya katakan ya mungkin agak susah ya harus nembak ke satelit. Dan fasilitas itu kami tetap yang tadi. Kami berfungsi sebagai analis, konsultan, kami akan memberikan pendampingan informasi ya. Tanpa diminta pun kami akan memberikan informasi. Oke, berarti artinya seorang nasabah ini juga mendapatkan edukasi yang secara kontinu ya Pak ya? Betul. Karena menurut saya itu yang cukup penting Ya. karena walaupun mereka sudah menerima sistem transaksi tapi tanpa ada pendampingan saya rasa juga akan sulit juga transaksi ya Pak ya? Iya, jadi data-data tentang misalnya ya, tentang harga emas kami berikan semua. Kemudian gejala analisa fundamental ya istilahnya kalau di tempat kita, yaitu artinya yang berkaitan dengan kebijakan politik dan lain-lain, kami pasti akan memberikan informasi itu. Jadi intinya yang berpengaruh tentang naik turunnya sebuah harga gitu ya Pak ya? Betul. Oke, jadi sangat cukup jelas sekali informasi yang Pak Tommy berikan. Jadi artinya masyarakat di luar sana mungkin sekarang tidak perlu pusing lagi ya. Artinya kalau mereka mungkin saat ini masih pusing karena sektor realnya lagi benar-benar terpuruk, mereka bingung harus bagaimana memutarkan uangnya karena mungkin living cost yang besar, mungkin transaksi berjangka ini bisa menjadi sebuah opsi yang cukup terbaik ya Pak ya? Ya, kalau saya mempergunakan istilah kit zaman now ya, zaman sekarang GPL aja lah. Apa itu Pak? Gak usah pakai lama. Oke. Kenapa? Karena begini Pak Michael, masalah virus corona ini prediksi daripada hampir seluruh pimpinan negara, ilmuwan, bahwa ini belum ditemukan obatnya, kita hanya bisa meredamnya. Dan ekspektasinya adalah di bulan ke-7. Oke. Nah, kalau di bulan ke-7 bahwa virus itu sudah mulai terjadi penurunan, nggak mungkin dong kalau Pak Michael bergerak di bidang sektor langsung tiba-tiba dalam waktu sehari seminggu langsung jalan normal, nggak mungkin ya. Sehingga makanya saya bilang nggak usah pakai lama ya. Coba kali ini kita katakan ya. Kali ini kita katakan saya coba. Ya. Kenapa? Karena makin ditunda, pengeluaran Anda akan makin besar. Pemasukan tidak ada sama sekali. Nah, itu penting itu Pak Tommy. Jadi makanya saya bilang GPL, nggak usah pakai lama. Coba saja. Kalau ternyata nantinya dirasa bahwa wah seminggu, wah ini kok ribet, di close rekening kok atas nama si nasabah, di close aja. Apa masalahnya? Iya benar sekali Pak Tommy ya. Oke, jadi ibaratnya mungkin buat teman-teman semua ya, para pengusaha, para profesional di luar sana yang mungkin saat ini Anda membutuhkan solusi untuk bagaimana cara mendapatkan profit di era pandemi ini, mungkin transaksi berjangka ini menjadi poin yang cukup terbaik untuk saat ini. So, buat para pengusaha di luar sana, jangan ragu, putuskan saat ini dan marilah mencoba bergabung bersama kita dan dapatkan profit terbaiknya. Nah, mungkin terakhir Pak Tommy, ini karena perbincangan kita sudah cukup panjang sekali. Ini mungkin di luar tema Pak. Ya, mungkin saat ini saya juga sebagai seseorang yang cukup mengapresiasi tenaga medis Pak Tommy. Ya, mungkin karena saya masih melihat juga di luar sana, mungkin orang-orang seperti kita kan saat ini memang belum bisa Pak. Artinya di rumah karena kita punya tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Tapi mungkin Pak Tom bisa nggak memberikan pesan ini buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang mungkin saat ini kita membantu program pemerintah Pak, yang namanya work from home. Kira-kira mungkin Pak Tom memberikan pesan apa nih untuk tenaga medis, untuk masyarakat umum di era pandemi seperti ini? Pesan apa yang mungkin Pak Tom mau sampaikan Pak kira-kira? Oke, terima kasih banyak untuk para perawat dengan tenaga medis dengan istilah mempergunakan atau meminjam istilah yang sudah-sudah, yaitu adalah mereka di garda terdepan. Dan bagi para pengusaha muda atau para pemilik modal, cobalah untuk berusaha ini, sisihkan profitnya, sisihkan profit yang kalian peroleh dari sektor ini, di Solid Gold ini, bantulah tenaga medis ya, dan tetap work from home. Oke, cukup berkesan sekali Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy atas waktunya. Oke, buat sobat people semua di sana, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan tambahan informasi baru buat kalian semua
yang saat ini membutuhkan solusi untuk mengembangkan dana, Solid Gold Berjaya Semarang bisa menjadi opsi terbaik bagi kalian semua. Hello people, bye.